Subhanallah. Salah satu sosok berada di depan kami, teman-teman. Namun yang kami rasakan, sosok ini sosok yang baik. Dan tidak usah berlama-lama, mungkin akan saya ajak berkomunikasi. Mudah-mudahan beliau bisa diajak berkomunikasi dengan baik, dan juga kita bisa mendapatkan informasi darinya, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang kalian cari? Ya, sebenarnya yang kami cari untuk saat ini adalah sahabat kami. Dan untuk saat ini kami mencari mereka yang sebenarnya kami bersama-sama sedang dalam tugas mencari Mustika Al-Karimah. Sudah kuduga kalian pasti akan datang kemari. Ya. Mohon maaf, bolehkah saya bertanya? Baiklah. Sebelum perbincangan kita semakin panjang, untuk lebih sopan, bolehkah saya tahu nama jenengan siapa? Panggil saja Tabib Batrama. Batrama. Tabib Batrama. Tabib Batrama. Kami tidak menyangka bisa bertemu dengan sosok seperti jenengan ini. Tapi saya mengetahui dari sosok-sosok atau sahabat gaib saya terdahulu. Saya pernah mendengar Tabib Batrama. Alhamdulillah sekali bisa bertemu langsung dan berhadapan langsung dengan beliau. Saya pernah mendengar konon yang bernama Tabib Batrama adalah penyembuh andalan kerajaan Majapahit dan Demak. Sungguh sangat tidak menyangka bisa bertemu dengan yang mulia. Benar-benar sosok andalan penyembuh kerajaan Majapahit dan Demak. Tapi sekarang diriku hanyalah penjaga gubuk. Semua itu sudah menjadi kenangan. Tapi kabarmu sudah sampai di telinga diriku. Kau mencari Mustika Al-Karimah untuk menyelamatkan dunia ini, bukan? Benar. Benar sekali apa yang jenengan katakan. Diriku berhenti mengobati manusia karena ada 3 alasan. Kenapa, Tabib? Yang pertama, manusia sekarang lebih suka penyakitnya daripada obatnya. Lalu yang kedua,
para raja lebih mementingkan tahta daripada kesehatan para rakyatnya. Selain itu, ilmuku akan berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Ya, benar sekali, Tabib. Lalu, Mustika Al-Karimah bukan sekedar batu. Mustika Al-Karimah adalah jantung dari tanah Jawa. Dulu Sunan Kalijaga menitipkannya di antara dua batu dan karang karena tempat itu adalah titik nadi di mana energi langit dan juga bumi bertemu. Wahai para pencari mustika, kini saatnya kalian tahu kebenaran yang sejati. Kebenaran mustika ini bukan sekedar batu peninggalan Nabi Daud. Sebenarnya, arti dari Mustika Al-Karimah adalah jantung dari tanah Jawa yang dihidupkan oleh Syekh Subagir ketika pertama kali menancapkan pasak goib di Nusantara atau tanah Jawa ini. Masya Allah. Dengarkanlah wahai pejuang kebenaran. Nama Al-Karimah bukan sekedar gelar. Mustika Al-Karimah mengandung rahasia ilahiyah. Ya, kami paham. Bolehkah kami bertanya, Tabib? Silakan. Lalu, apa sebenarnya makna Al-Karimah itu? Sebenarnya, makna Mustika Al-Karimah memiliki bahasa yang maha mulia. Makna tersebut sudah tertulis di dalam kitab kuno. Makna Mustika Al-Karimah berasal dari Al-Karim, Ya, atau Maha Mulia. Sedangkan Karimah yang memiliki arti perempuan mulia. Subhanallah. Makna Al-Karimah itu menunjukkan pada sifat mustika yang mulia, yang layaknya seperti seorang ratu. Selain itu, memiliki makna pemberi kehidupan yang contohnya seperti ibu. Lalu tidak ternilai yang seperti cahaya ilahi. Subhanallah. Bukan kebetulan nama
yang sering terdengar di dalam tradisi Jawa. Bumi dan pusaka dianggap sebagai ibu yang memberi kehidupan. Sebenarnya mustika ini dinamai dari salah satu Asmaul Husna karena mengandung cahaya Allah atau nur ilahi. Subhanallah. Selain itu, hanya membuat orang atau menggerakkan orang-orang yang berhati mulia saja. Selain itu, memancarkan kemurahan Tuhan yang Maha Esa. Seperti sabda Nabi, berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustika ini adalah cerminan sifat Al-Karim atau yang Maha Pemurah. Subhanallah. Sebenarnya dulu mustika ini disebut batu yang oleh penganut Hindu, Buddha, dan juga yang lain. Lalu diubah namanya menjadi Al-Karimah oleh umat Muslim atau Islam. Itu karena menghormati Nabi Daud yang pernah memakai untuk bermunajat. Lalu bisa menghilangkan orang yang memiliki atau menginginkan menyembah pada benda. Lalu mengingatkan pada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pernah berkata, jangan sampai manusia menyembah batu, tapi ingatlah yang memberi cahaya pada batu. Ya, benar. Kami sangat paham. Mohon maaf, saya potong. Baiklah. Saya ingin bertanya, kenapa dan alasan pemberian nama mustika Al-Karimah itu? Sebenarnya alasan tersebut sebagai pengingat zat yang hakiki. Setiap kali orang menyebut Al-Karimah, sebenarnya mereka sedang mengingat Al-Karim, Allah yang Maha Mulia. Itu seperti air Zam-Zam, mengingat pada sumur mukjizat. Ya. Lalu Hajar Aswad, mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebenarnya mustika ini adalah peringatan yang berjalan agar manusia tidak menyekutukan Allah. Lalu nama ini dipilih sebagai jembatan budaya yang berasal dari atau berasal dari kata Arab yang memiliki arti keislaman
Lalu Karima berasal dari Jawa yang memiliki arti kejawen murni. Seperti para wali yang menyebarkan Islam tanpa menghancurkan budaya dari tanah Jawa tersebut. Ya, Tabib, kami paham sekali apa yang jenengan katakan, dan terima kasih Tabib, jenengan sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami. Baiklah. Dan mungkin ada sesuatu lagi yang ingin jenengan katakan kepada kami. Baiklah. Sekarang kau sudah mengerti mengapa mustika ini harus dijaga. Mustika Al-Karimah bukan sekedar batu, tapi pengingat akan kemuliaan Allah. Subhanallah. Lalu simbol kebudayaan Nusantara. Selain itu, masih ada satu lagi sebagai ujian keikhlasan abadi. Apakah sudah jelas? Ya, insya Allah kami paham apa yang jenengan katakan, dan mudah-mudahan ini sebagai tambahan pengetahuan untuk kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah menjelaskan sedetail mungkin tentang mustika Al-Karimah. Ya, lalu apakah kalian tahu apa arti mustika Al-Karimah? Mustika Al-Karimah yang saya tahu, mungkin saya akan menjawab sebisa saya karena saya manusia dan kami hanya diberi tugas untuk mencari mustika itu, dan kami juga mendapatkan pengetahuan ini dari sosok-sosok yang sebelumnya kita temui. Mustika Al-Karimah adalah cermin yang memantulkan kemuliaan Sang Pencipta. Benar sekali. Alhamdulillah. Anak-anak muda. Ya. Lalu setelah semua itu sudah jelas, bagaimana dengan kelanjutannya? Apakah kalian semua akan mencari sahabat kalian yang sekarang entah di mana keberadaannya, atau akan tetap mencari mustika Al-Karimah tersebut? Ya, memang tujuan kami semua berangkat dari rumah itu karena kami bertujuan untuk mencari dan mendapatkan mustika Al-Karimah. Sesuai apa yang ditugaskan kepada kami, jika mustika Al-Karimah itu jatuh ke tangan yang salah atau ke tangan yang benar-benar tidak bisa menjaga amanah, yang kami dapatkan informasinya itu akan merusak tatanan dari apa yang sekarang ini kita rasakan, aman, tentram, damai. Mungkin ada yang bisa merasakan untuk saat ini banyak sekali kekisruhan, namun jika benda itu jatuh benar-benar ke tangan yang salah, mungkin akan bisa bertambah parah. Jadi sudah kami putuskan, setelah kejadian malam kemarin kita kehilangan sahabat kami
Dan saat ini kami menghentikan tugas pencarian Mustika Al-Karimah. Dan untuk saat ini yang kami pikirkan adalah mencari sahabat kami terlebih dahulu. Untuk Mustika Al-Karimah saat ini belum kami pikirkan. Itu nanti kami pikirkan setelah kami bisa berkumpul lagi dengan sahabat-sahabat kami. Sungguh kalian adalah manusia yang memiliki jiwa yang sangat mulia. Insya Allah. Meskipun mustika tersebut sangatlah berguna, tapi kalian tetap memikirkan para sahabat kalian yang sedang tidak bersama kalian. Iya, benar. Karena kami rasa karena kami berpisah dengan mereka semua, karena yang terakhir kami berpisah itu sedang berhadapan langsung dengan penganut ilmu atau kekuatan hitam. Jadi secara logika kami berpikir sahabat-sahabat kami dibawa oleh penganut ilmu hitam itu. Jadi itulah kami putuskan untuk mencari sahabat kami terlebih dahulu. Baiklah, Ya, tetaplah berhati-hati. ya, Diriku meyakini bahwa kalian pasti akan bisa menjemput para sahabat kalian kembali. Amin. amin, amin. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum jenengan pergi. Tentu saja. Ya, mohon maaf. Mungkin jenengan bisa memberikan petunjuk kepada kami. Kami harus ke arah mana dari sini? Teruslah berjalan ke arah selatan. Ke arah selatan. Benar sekali. Akan tetapi rintangan semakin kuat menghalangi perjalanan kalian. Ya, kami paham. Tapi semua itu bisa kalian lewati sedikit demi sedikit dengan sorban yang kalian bawa. Amin. Insya Allah. Amin, amin. Nah, terima kasih doanya dan juga terima kasih atas petunjuk yang jenengan berikan. Mungkin jika saya bertanya lagi, kenapa kita harus ke arah selatan? Mungkin saja jenengan tidak bisa menjawab. Karena mohon maaf, bukan meremehkan pengetahuan atau penglihatan jenengan, tapi memang benar-benar mungkin jenengan tidak tahu keberadaan sahabat-sahabat kami atau keberadaan golongan hitam yang kami curigai menculik sahabat kami. Ternyata seperti itu, jenengan tidak mengetahui. Ya, benar sekali. Ya, terima kasih untuk sesuatu yang jenengan sampaikan, dan terima kasih juga atas wejangan-wejangan dari jenengan. Terima kasih atas doa-doa yang jenengan berikan kepada kami. Baiklah, Ya, tapi berhati-hatilah. Diriku pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tapi matur sembahun. Terus pada petunjuk seperti yang teman-teman dengar sendiri, kita sebenarnya mencari petunjuk keberadaan Mbah Wongso dan yang lainnya. Namun hal yang tidak diduga, malah ada seseorang yang sangat mengetahui tentang Mustika Al-Karimah.
beliau menjelaskan hal-hal penting, hal-hal yang sangat bermanfaat tentang Mustika Al-Karimah. Namun beliau walaupun hanya menunjukkan arah, tapi tetap saja kami bersyukur dan berterima kasih kepada beliau karena beliau memberikan petunjuk kami harus berjalan ke arah selatan tadi ya. Ya betul. Ya. Arah selatan, Mas. Ya, betul. Ya. Kita harus berjalan ke arah selatan. Dan bukan menyombongkan diri kami. Tadi saya tidak bermaksud untuk menyepelekan karena dari apa yang dibicarakan padahal saya sudah mengatakan kami kehilangan saudara kami dan kami sedang mencari saudara kami. Namun beliau hanya menceritakan tentang Mustika Al-Karimah, tidak dengan petunjuk tentang sahabat kami berada di mana. Jadi ya seperti itu teman-teman, karena saya anggap sosok itu tidak tahu, namun saya yakin walaupun beliau tidak tahu, tapi dia masih merasakan energi-energi atau jejak-jejak dari golongan hitam itu. Kenapa kita disuruh untuk ke arah selatan? Karena beliau mungkin masih bisa merasakan atau mencium bau atau aroma dari golongan hitam itu, atau mungkin bangsa manusia, dan bangsa manusia itu adalah Mbah Wongso, Bang Mandor, Bawor, dan Bang Trima. Jadi mungkin kita istirahat apa kita langsung lanjut? Lanjut apa gimana? Ya lanjut aja yuk, kita soalnya takut terjadi apa-apa sama Bang Wongso dan teman-teman. Ya mungkin lanjut aja. videonya kita tutup aja dulu ya, karena mungkin kita berjalan nanti sampai jam subuh lah ya. Subuh. Tapi ini itu baterainya masih banyak apa tinggal sedikit, Ki? Tinggal apa? 30% tapi Mas. Iya, jadi mudah-mudahan saja itu cukup untuk sampai nanti sehabis subuh ya. Iya, Amin. mudah-mudahan sekali. Dan setelah itu kami bisa beristirahat dengan santai sambil mengisi daya untuk malam hari nanti. Dan mudah-mudahan juga pada siang hari nanti kita bisa melanjutkan mencari Mbah Wongso dan yang lainnya ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan segera bisa kami temukan. Amin amin. Jadi ya udah, kita langsung lanjut aja. Ya ya. Bismillahirrahmanirrahim.